Alhamdulillah dengan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang pada saat itu saya baru pertama kali ngamalin, Allah kasih sembuh. Nggak usah beli susu ya. Nggak usah beli susu tuh langsung sembuh. Ini salah satu bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Place Channel Cager Bager. Taat, akurat, bikin hidup lebih manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan salah satu narasumber yang alhamdulillah beliau dari salah satu organisasi masyarakat yang sudah masyhur namanya, Ketua MWC Nahdlatul Ulama Pondok Gede. Gus Huda, selamat datang di Place Channel Cager Bager. Ya, terima kasih. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya hadir di Place Channel Cager Bager meskipun waktunya sangat padat untuk syiar di jalan Allah. Dan perlu diingat, jalannya kami di media ini berkat kebaikan dan kebijaksanaan dari semua pemirsa di rumah yang sudah mendukung Flash Channel Cager Bager. Jangan lupa sedekah jempolnya, subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah, kayak udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit kita akan kupas tentang sejarah Gus Huda, bagaimana beliau hijrah dari yang mungkin tadinya belum kenal thariqah, sekarang alhamdulillah sudah berthariqah dan bermursyid. Secara sandaran dan dasarnya sudah jelas. Seperti kita ketahui, saya ingat, berfikih tanpa bertasawuf itu fasik, bertasawuf tanpa berfikih itu jindik, dan bertasawuf serta berfikih itu hakikat. Dan ini orangnya. Alhamdulillah. Selamat datang Kiai Huda. Hai, alhamdulillah. Bagaimana itu ceritanya di saat awal-awal? Ternyata kan talqin sebelumnya sudah lama, namun belum langsung yakin. Iya. Sebelumnya bagaimana perjalanan bertemu dengan talqin zikir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Kiai Roni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Langsung saja, ketika pada saat saya kedatangan seorang sahabat kawan saya dan sudah saya anggap saudara, Iya. Saya sebut saja namanya Kiai Dai Mamang. Beliau sudah memang dekat dengan keluarga. Suatu ketika beliau datang ke tempat kita, kemudian saya dibel sama adik saya, Bang Haji, ada Kiai Mamang tuh di rumah, temenin dulu, saya masih di jalan. Saya itu pada saat itu selesai acara Maulid kalau nggak salah. Selesai acara Maulid di Jati Asih. Jadi saya dengar, saya langsung ke sana. Saya nggak pulang lagi. Langsung saya temukan, ngobrol-ngobrol sama beliau. Kemudian beliau ngomong gini, "Ji, lo harus ikut gua." Kaget saya, ikut kemana? Sana ke tempat Abah. Pokoknya lu wajib ikut. Gitu kan? Kapan? Besok. Jam berapa? Jam awalnya beliau bilang pagi. Jam 8. Jam 8 saya ada acara besok pagi. Ya udah sore. Nah, dia berangkat sore. Iya. Berangkat sore. Lawan saya gini. Wah, dia mau talkin gitu. dijebak. Gitu kan. Nah, setelah sampai di sana pun di jalan mobil saya yang bawa, berangkatnya itu lewat Sumedang gitu, yang turun gunung naik gunung. Waduh lewat ya. Sumedang. Sampai saya itu nggak kelihatan saking banyak ininya kan, kabut. Udah mau jatuh tuh, iya pelan-pelan nih, parah kayak Dava lu mobil gitu. Dava tuh anak saya. Gitu, gue takut kalau yang bawa gitu, kata beliau. Dan sampai di tempat Abah, singkat cerita, saya ngantuk di sana. Jam 3 kan sampai sana kan ketemu, alhamdulillah kita
ditempatkan di tempat yang ada kursinya itu. Mau beliau kita kumpul sana, kemudian jam 3 berangkat ke madrasah. Madrasah. Ke madrasah pun di sana saya nggak ikutin karena memang pada saat itu saya belum ada ketertarikan gitu. Belum ada ketertarikan, kemudian juga belum ada keyakinan itu gitu kan. Nah, setelah ikut sampai selesai, sampai selesai bubar, kemudian saya kembali ke kediaman itu, rumah apa namanya? Ya, maktab. Maktab itu ya. Sampai di sana, kemudian Dewi Mamang ngajak lagi, Ki Mamang, yuk kita suka Abah dulu. Saya nggak mau. Nggak mau tuh. Nggak mau saya. Berarti pas Dai Mamang sohbah, dia berangkat sendiri. Oh, Gus nggak ikut? Nggak ikut, saya nggak ikut. Saya ngantuk tidur aja. Saya bilang, lo kalau ikut aja sana. Gue nggak mau, ngantuk gitu kan. Tidur. Akhirnya kan dia nggak ikut juga, adik saya kan. Setelah sampai di rumah, singkat cerita setelah sampai di rumah, saya dikirim foto sama kawan juga. Ternyata saya lagi tidur di foto. Lagi tidur di foto, dikirim saya. Pas foto saya itu ada di bawah Abah. Subhanallah. Saya kaget. Saya foto di bawah foto Abah gitu. Abah lagi diri itu di madrasah tuh pas di bawah foto Abah. Gitu kan. Kaget saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah jalan berapa saat, berapa hari gitu, mungkin ada sebulan gitu kali. Ya karena memang saya belum tertarik ya saya nggak amalkan gitu kan. Sama sekali tuh. Selama 1 bulan setelah ditalkin, sama sekali tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan. Tapi yang hebatnya itu, Kiai Mamang dia bilang, terserah lo mau talkin mau diamalin kayak nggak kayak gitu. Hebatnya, artinya nggak ada paksaan di situ. Nah, pada saat bulan puasa itu saya ngimam bulan puasa pasti kalau bulan puasa pertama kebagian jadwal paling pertama, imam pertama di masjid saya, masjid orang tua gitu kan, di Al-Mursyid ya, Jati Makmur. Nah pada dapat rakaat salam ketiga saya berdiri nggak kuat lagi saya, dan jelang salam ketiga itu mau duduk salam udah nggak kuat, ini kaki saya ini nggak berasa. Nggak kuat bangun atau bangun nggak kuat, mau sujud juga nggak kuat, mau duduk nggak kuat. Pokoknya hampir mau lumpuh nih, saya pegang podium kan. Saya pegang podium. Udah tuh saya langsung, Bang Haji, gantiin saya imam. Apa lo? Nggak kuat saya. Nah, ayah lo masih muda-muda gitu kan. Udah, saya ini kan selesai tarawih saya tiduran. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jadwal masih banyak ini. Mana baru puasa pertama gitu kan. Pada DP udah masuk. Jadwal masih banyak ini, gimana besok ini? Baru 3 kali salam aja udah gempor gitu kan. Saya mikirin sampai di rumah itu. Nggak lama itu udah imam jabri saya. WA. Iya, diamalin dong. Nih, mandi wajib, kemudian sholat taubat, terus itu sholat itu di sholat malam ya. Iya, sholat malamnya. Saya kerjain pada saat itu. Saya mandi taubat, saya kerjain itu urutan itu. Selesai salam, kontan ini kaki. Kontan langsung bisa bangun. Sampai saya jegrak-jegrak begitu. Insya Allah. Kayak anak kecil baru bisa jalan lah ya. Bahagia banget. Betul itu kayak. Saya kontan kaki saya itu. Saya jegrak-jegrak. Astagfirullahaladzim, kaki saya udah sehat banget ini. Udah bener-bener sehat, nggak ada rasa lemas. Asli sehat. Sampai saya di hati bilang gini, ya Allah, saya siap jadwal di mana aja besok begitu. Saking senangnya. Artinya pada saat itu begitu saya kerjain, itu kaki saya langsung sehat sembuh. Padahal ketika selesai tarawih pada saat itu, saya udah disarankan, Pak Haji beli susu ini nih untuk penguat tulang gitu kan, kata kawan saya, seorang guru gitu. Ini kemarin saya juga nggak kuat berdiri, saya makan susu ini alhamdulillah sekarang bisa sholat tarawih gitu. Tapi itu saya nggak beli. Itu alhamdulillah dengan amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang pada saat itu saya baru pertama kali ngamalin, Allah kasih sembuh. Nggak usah beli susu ya. Nggak usah beli susu tuh langsung sembuh. Ini salah satu bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya, yang alhamdulillah guru langsung bayar kontan. Bentuk terima kasih guru kepada seorang murid yang sudah ikut serta mengamalkan, mengamankan, melestarikan.
Karena seorang mursyid itu adalah manusia yang tahu rasa terima kasih. Subhanallah, bentuk terima kasih seorang guru kepada murid setelah mau mengamalkan, maka terjadilah hal yang seperti diceritakan oleh Gus Huda tadi. Yang tadinya lemas, tidak bisa berdiri, jangankan mengimami, berdiri dan sujud saja lemas. Dan subhanallah, setelah mengamalkan amaliyah malam, riyadhah malam, beliau kontan tanpa minum susu, tanpa minum obat, langsung bisa berdiri dan bisa langsung melaksanakan jadwal-jadwal selanjutnya. Subhanallah. Ini salah satu bentuk pelajaran buat kita semua di rumah. Makanya ikut serta mengamalkan, melestarikan tanpa ada kata nawar, apalagi melebih-lebihkan amaliyah. Yang ada aja dikurang-kurangin sama kita. Iya. Jangan ditambah-tambah. Lalu Gus, setelah keyakinan itu datang, apa hanya karena keyakinan itu saja? Setelah mendapatkan kenikmatan dari pengersa Abah, rasa terima kasih dari Abah, tiba-tiba Gus Huda bisa langsung bangun, bisa langsung kuat. Apa hanya sebatas itu saja yakinnya, atau selanjutnya ada lagi? Jadi setelah saya merasakan itu, hampir tiap malam saya mandi wajib itu. Masya Allah. Bukan mandi junub ya? Bukan mandi wajib. Hampir tiap malam saya mandi wajib, itu puasa. Masya Allah. Iya, karena memang kalau selama bulan puasa, saya sudah beberapa tahun memang nggak tidur malam. Saya ingat pesan dari kiai saya pada waktu pesantren. Beliau bilang kalau kalau seandainya tidur malam nggak bisa tiap hari, ditinggalin. Kalau bisa seminggu sekali, gitu. Jangan tidur malam. Gitu. Jadi setahun sekali saya alhamdulillah selama puasa. Kalau puasa itu nggak tidur malam memang. Yang penting satu, beliau pesannya jangan maksiat. Jangan maksiat. Nah, jadi setelah saya merasakan itu, saya lanjut itu. Ini luar biasa ini. Lanjut amaliyah tuh, iya, ketagihan ya. Nah, kemudian pada saat setelah saya sahur dapat itu udah berapa hari kan saya jalanin, saya kerjain. Setelah beberapa hari yang ikut ngaji sama saya itu ada kawan lah yang ikut ngaji sama saya, datang ke atas. Saya selesai habis sahur, saya kan ngopi, ngerokok di depan rumah kan. Datang, Assalamualaikum Ustaz. Ji, ngapain Ji? Istri saya mau lahir gitu kan. Terus kenapa? Doain Ustaz. Ya udah insyaallah di barokati Abah Aos ntar pada subuh lahir. Saya bilang begitu. Itu spontan saya ngomong itu. Pas begitu ba'da subuh, selesai azan subuh, dia laporan, Ji, lahir, udah Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa itu. Subhanallah. Namanya saja disebut mengirim Al-Fatihah bisa menghasilkan anak. Alhamdulillah. Bisa menghasilkan anak. Iya. Nama Abah tuh disebut hanya cukup bil barakah wal karamah. Saya disebut ba'da subuh. Iya, kalau mungkin kan kalau emang sudah waktunya kan lahir bisa jam 6. Iya. Gitu kan, bisa jam 5. Ini pada subuh, saya bilang ibadah subuh tepat waktu. Ibadah subuh. Subhanallah. Ini salah satu bentuk lagi bukti bahwa pengersa Abah namanya Ghausul A'zam. Subhanallah. Dan ingat, untuk ikhwan ahwat dimanapun berada, ini hanya pemandangan. Di saat kita berjalan ke satu tujuan, kita menemukan pemandangan. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Ini hanya sebatas pemandangan yang dilakukan oleh Gus Huda. Contoh yang seperti tadi, tiba-tiba bisa bangun, atau nanti ada setelah zikir naik jabatan, itu pemandangan. Atau seandainya setelah zikir tiba-tiba berhenti jabatannya, itu hanya pemandangan. Jangan sampai terganggu oleh pemandangan. Niat dan tujuan kita ilahi anta maksudi. Ini hanya sebentuk syiar. Ini hanya bentuk syiar bahwa apa yang dialami oleh Gus Huda bisa menjadi contoh untuk semua ikhwan akhwat dimanapun berada, untuk membuktikan bahwa guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul adalah manusia yang tahu rasa syukur dan terima kasih di saat muridnya riyadhah mengamankan dan melestarikan. Abah akan mengucapkan terima kasih dalam bentuk karomahnya. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang Gus Huda, yang tadinya mungkin kan Gus Huda tidak mengenal manakib ya, bahkan ada bahasa dari salah satu Habibana, Habib Lutfi, orang Thorikoh sudah pasti NU, orang NU belum tentu Thorikoh. Itu sudah sangat membahana itu bahasa seperti itu. Nah, antum nih sampean sebagai ketua MWC Nahdlatul Ulama Pondok Gede, menyikapinya bagaimana? Kenapa tiba-tiba bisa langsung yakin? Ini salah satu yang sensasional juga, selain wakil tangking memang banyak dari pengurus-pengurus pusat atau apa gitu. Bagaimana?
Yang pertama memang sebetulnya saya ini belum begitu banyak tahu tentang torekot sebetulnya. Jujur saja saya awam tentang ketorekotan. Memang saya bersyukur maka pada salah satu ikhwan saya sering ngomong, saya kepengen ikut bonceng aja. Kenapa? Karena memang saya masalah belum paham benar gitu, belum tahu tentang hal itu gitu. Sebab saya khawatir kalau kata kayak saya dulu di pondok, kalau masalah pengetahuan agama kalau nggak tahu aja. Betul. Jangan Pura-pura tahu. Jangan pura-pura tahu, bisa kacau urusan. Saya ingat pesan itu. Jadi karena memang saya nggak tahu ya saya ikut aja, lebih aman gitu. Iya. Nah, saya juga pengen sebetulnya dan sudah saya laksanakan. Jadi pada Lailatul Ijtima di MWC Pondok Gede pertama kali kemarin juga tanggal berapa itu? 13. Tanggal 13 ya, tanggal 13 itu sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Sebagai awalan daripada LI kita kemas manakib pada Lailatul Ijtima. Alhamdulillah. Dan pada saat itu luar biasa memang. Dan itu yang saya rindukan sekali. Pertama kali saya mengikuti itu dan saya merasakan nangis saya di masjid. Iya, saya nangis. Pas manakib itu. Pas Kiai Lalo, Kiai Tengku, Kiai Subur, siapa lagi itu wakil lagi kan banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Kiai Subur, Kiai Lalo, terus Kiai Subur Lubang ya? Iya, Lubang Buaya, Ya, betul. Beliau ada berapa wakil lagi yang saya nggak hafal namanya. Itu pada saat dzikir la ilaha illallah di masjid saya nangis. Alhamdulillah. Karena memang itu yang saya sangat rindukan. Saya pengen kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ditulis di bendera. Nah, Iya, bukan hanya tulis di pici, di songkok. Iya, gitu di kan. songkok. Iya, saya kepengen la ilaha illallah ditancapkan ke sanubari hanya saya gitu, kawan-kawan saya, orang dekat saya. Dan itu kemarin tuh kenyataan gitu. Kenyataan Ya, artinya di Lailatul Ijtima. Subhanallah. Saya di situ nangisnya luar biasa. Cuma memang saya nggak kencengin nangisnya, malu. Ya gitu kan. Tapi alhamdulillah ini adalah bukti bahwa Thariqah memang sudah sepantasnya dan selayaknya menuju peradaban dunia seperti Sabda Pangersa Abah. Alhamdulillah Gus Huda, terima kasih banyak waktunya atas kesediaan sudah bisa mensyiarkan tentang karomah dan Thariqah Pangersa Abah, yang semoga apapun yang kita syiarkan di Flash channel Cager Bager bisa manfaat khususnya untuk kita berdua dan umumnya untuk semua pemirsa dimanapun berada. Sepertinya saya masih agak janggal ini, Gus. Ada satu cerita yang belum antum ceritain. Ini satu lagi nih, pemirsa perlu ketahui, ada satu cerita yang saya tiba-tiba ingat yang belum diceritain sama beliau. Itu juga karomah Abah nih. Masalahnya tengah malam sampai pagi itu ngobrolnya sama saya dan subhanallah kesampean. Silakan Gus, gimana Gus? Gini. Sebelum saya cerita tadi ya. Iya. Jadi ini buat saya itu merupakan kembang aja jadinya. Artinya ya hadiah apa-apa gitu ya maksudnya ya. Jadi bukan tujuan bukan. Tapi itu juga sebagai penyemangat kita juga gitu kan. Pada manakib yang pertama, saya sebelumnya nggak pernah ikut manakib, belum pernah. Saya pertama kali ikut manakib di majelis di madrasah Al-Ikhlas. Tempatnya di Bukit Kencana, di tempatnya Ustadz Ahmad Khairuddin. Di situ ketika manakib, Allahumma ya qadiyal hajat itu kan. Wah ini asing nih kalau gue minta di sini bisa saya. Ya saya begitu. Allahumma ya qadiyal hajat, ya saya, ya Allah, saya pengen punya Innova gitu. Saya pengen punya Innova ya. Mobil saya belum kejual waktu itu Xenia. Iya. Itu saya gitu sampai saya ngomong sama ikhwan juga, Ustaz Mulyadi, Ustaz, tadi tahu nggak ente? Saya terang-terangan itu. Ngomong terang-terangan saya. Tahu nggak tadi apa saya minta? Saya pengen punya Innova gitu. Itu saya waktu acara haul di tempat bibi saya di bel jam 10 itu orang nawar mobil saya. Mobil Avanza? Mobil Xenia. Mobil Xenia. Itu Xenia saya jual 125 juta. 125 juta. Iya, 125 juta.
kalau kata showroom, enteng bisa dagangnya begitu. Mahal Katanya ya, gitu. kejual Iya, mahal. jual mahal gitu. Padahal itu mobil paling laku 115 gitu kan. Saya tuh langsung bisa katanya gitu kan. Cuma saya dengar ceritanya doang berarti ini ya. Iya. Iya, salahnya saya. Lanjut Gus. Begitu dijual, alhamdulillah. Saya cari-cari mobil, saya datang ke sana ke ke Jakarta. Sebelum tahu bahwa di sini juga ada showroom ya, Iya. Pak Haji Dayat. Iya, belum Sini, tahu. gitu kan. Betul. Iya, saya berangkat ke sana, saya cari ada 2 mobil. Tapi sebelum itu saya memang minta lagi setelah acara manakib itu. Kemudian kemarin saya minta lagi. Ada dua mobil. Ini kita ngomong rada vulgar nggak ya? Enggak apa-apa. Ya? Itu Ventura warna hitam. Dan itu kebayang luar biasa gamblangnya. Harganya murah lagi. Harganya murah. Iya. Harganya 179. Ventura. Saya laporan ke Abah. Mungkin dibilang ngayal, terserang ngayal lah gitu kan ya. Tapi pada saat itu saya merasakan nyata gitu. Ngadu ya. Iya, saya ngadu. Dia panggil Abah, tangannya tuh begini nih. Gitu. Seperti nggak ngasih gitu. Iya. Jadi Padahal Venturer ya. Iya, Ventura. Harga 175 lagi. Itu kan. Saya bawa, Bah ini mobilnya gitu. Coba tanya gini. Kencang gitu, nggak pelan. Keras gitu. Keras. Teman saya mungkin abang nggak ngasih nih. Ini mintanya Innova dikasih Venturer. Dikasih sama Abah ya. Kemudian akhirnya saya berangkat ke Jakarta sana. Saya cari di sana ada 2 mobil. Yang satu Ventura tahun 2016, yang satu Innova G 2018. Entah mengapa itu saya kepincut dengan yang 2018 gitu kan. Akhirnya saya mau pulang gitu. Saya datang ke sana, saya nggak mau pulang tangan lenggang, saya pengen bawa mobil pulang gitu. Akhirnya saya bawa pulang langsung saat itu. Saya bayar cash. Alhamdulillah duitnya ada. Alhamdulillah. Kebeli itu Innova. Kebeli, alhamdulillah. Subhanallah, berkah karomah pasar sahabat. Ini yang disebut berkah. Jadi segala harta yang membawa kita ke dalam ketaatan, bukan harta saja, segala apa yang membawa kita ke dalam ketaatan itu berkah. Contohnya yang alhamdulillah itu mobil diperawanin ke Sirna Rasa. Saya ingat banget karena saya juga naikin mobilnya. Al-Barakatuh 7 di Kupit To'ah. Segala apa yang membawa kita ke dalam ketaatan itu berkah. Punya mobil dibawa pakai ibadah berkah. Punya motor dibawa pakai ibadah berkah. Punya bini dibawa pakai ibadah berkah. Al-Barakatuh 7 di Kupit To'ah. Terima kasih Gus sudah atas waktunya dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kami dan kita semua di pemirsa dimanapun berada. Semoga apa yang disiarkan oleh Flash Channel bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan semua kru Flash Channel dan umumnya untuk semua pemirsa, penonton, pendengar yang setia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Flash Channel Cager Bager bisa sukses karena dukungan dari semua ikhwan akhwat Rikoh Qadiriyah Naksabandia Ma'had Suryalaya. Cukup sekian. Saya boleh nggak ngomong lagi dikit aja? Dikit lagi. Iya, silakan Gus. Gak apa-apa Gus. Jadi yang saya kepengen sampaikan ke ikhwan akhwat bahwa tadi yang saya ceritakan itu bukan tujuan, bukan. Iya. Makanya dibatasi dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi ingat itu bukan tujuan, bukan. Artinya insya Allah, tapi kalau dikerjain apa yang kita minta nyata gitu. Nyata. Jadi sekali lagi bukan tujuan, tetap tujuan kita yaitu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi hanya yang aku maksud, waridhaka matlubi hanya ridhomu yang aku cari. Titik, gak pakai koma. Tetap bersama Flash Channel Cager Bager. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama.